Oke, kita mulai ya kelas data dan pustaka untuk minggu ini. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, kita bahas dulu yang minggu lalu. Setelah saya cek beberapa jawaban untuk kelas ini, D39, itu untuk latihan di halaman terakhir PPT-nya, itu rata-rata sudah betul semua untuk yang saya cek. Sudah paham apa bedanya populasi, sampel, sensus, survei, kemudian statistik sampel, parameter populasi, itu rata-rata menjawabnya sudah betul untuk soal yang di PPT terakhir minggu lalu. Kemudian kita back kembali ke dua soal tentang statistik sampel dan parameter populasi yang masih kita pending. Bagaimana? Apakah sudah paham sekarang jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 dari soal untuk statistik sampel dan parameter populasi? Sudah tahu jawabannya? Untuk nomor 1 itu apa? Nomor 2 apa? Oke, saya cek dulu ya. Apakah semuanya sudah ada di depan Zoom-nya masing-masing? Ya, tidak apa-apa. Yang tidak bisa on cam, ya boleh off cam. Bentar, saya lihat dulu dari partisipannya. Oke. Oke. Semuanya sudah mendengar suara saya ya. Kalau sudah, mungkin kasih reaction. Apa saya jadi lupa ya? Oke, sudah 7. 7 dari 67. 11. 21. Belum nyampe separuh. Sudah sampai 30. Oke. Oke, berarti sudah separuh ya, separuh lebih sudah siap untuk menerima materi hari ini. Oke, kalau begitu langsung saja ya saya bahas supaya kita bisa masuk ke materi hari ini. Untuk yang nomor 1, apakah itu statistik sampel atau parameter populasi? Jawabannya untuk nomor 1 adalah statistik sampel. Nomor 2 adalah parameter populasi. Kenapa? Saya ulangi lagi konsepnya. Yang pertama, statistik sampel itu berhubungan dengan tentunya sampel ya, bukan populasi. Sedangkan yang parameter mengarahnya ke populasi bukan sampel, sesuai dengan konsepnya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan kita mengetahui mana ini statistik sampel ataukah ini parameter populasi. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita jadikan acuan adalah kalau statistik, karena tadi berhubungan dengan sampel, maka variabel dan angkanya diketahui. Kita lihat yang soal yang pertama, tentang pendapatan sarjana di atas 3 juta. Variabelnya diketahui, angkanya juga diketahui. Didapatkan hasil rata-rata gaji sarjana itu di atas 3 juta. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Kenapa itu termasuk parameter populasi? Karena kalau parameter berhubungan dengan populasi, nilai numeriknya tetap, tetapi tidak diketahui. Kalau kita lihat soal nomor 2 kemarin itu, rata-rata gaji 667 mahasiswa UNER naik 8,5% dari sebelumnya. Nah,
di situ hanya ada 8,5% kenaikan yang didapatkan atau yang ada pada informasi data tersebut. Maka itu ada nilai numerik, tapi tidak ada angka yang diketahui secara pasti. 8,5% itu berapa? Tidak seperti yang nomor 1 yang menyatakan rata-rata 3 juta, di atas 3 juta. Nah, jadi jangan sampai bingung ya antara statistik sampel dan parameter populasi. Iya, betul. Ya, Diva. Saya share screen-nya memang jenis data dan visualisasi. Tapi saya sedang berbicara atau menjawab pertanyaan yang slide PPT pertemuan minggu kemarin untuk yang 2 soal. Jadi nanti soal lebih lengkapnya itu silakan dibuka ya, kan sudah saya embedkan, bantu embedkan di e-learning-nya untuk materi pertemuan minggu lalu ya. Sebelum saya lanjutkan, kemarin itu di kelas saya yang lainnya, karena kan saya tidak cuma mengajar kelas ini ya, itu ada yang minta dilampirkan slide materinya itu dalam bentuk PDF saja, karena kalau dia buka lewat HP-nya, itu tidak terlihat Google Slide-nya itu terembed di e-learning-nya. Apakah kelas ini embed saja atau mau dalam bentuk PDF juga? Izin menjawab, Bu. Lebih enak PDF, Bu. Soalnya kan kalau PDF nanti lebih enak belajar, bisa di-print gitu, Bu. Oke, kalau gitu nanti saya bantu ya, bantu untuk mengubahkannya ke PDF. Karena sebetulnya settingannya itu sudah dari tim PDB-nya. Cuma kemarin itu kalau misalnya memang mahasiswanya butuh PDF, itu nanti disediakan oleh dosen pengajar di kelas itu. Nanti saya lampirkan file PDF-nya ya. Karena memang ternyata ada yang tidak bisa membuka Google Slide ketika ingin masuk lewat HP. Oke, berarti nanti saya lampirkan file PDF materinya setiap minggu. Jadi saya hide saja untuk yang Google Slide-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sudah saya jawab ya pertanyaan untuk yang minggu lalu yang masih pending. Jadi untuk yang masih belum paham, silahkan dibaca lagi atau mengulang kembali keyword yang sudah saya berikan untuk memudahkan kita membedakan mana itu statistik sampel, mana itu parameter populasi. Jadi lihat saja dari variabel dan angkanya. Kalau diketahui, tertera dengan jelas informasinya, maka itu termasuk statistik sampel. Tapi kalau misalnya ada nilai numerik, diketahui, maksudnya tertera di informasinya itu, tapi tidak ada detail informasi tentang nilai ataupun angka yang disajikan oleh kalimat tersebut atau informasi berupa kalimat tersebut, maka itu biasanya mengarah ke parameter populasi. Oke, untuk variabel, parameter, populasi, statistik sampel, teknik sampling sudah ya, sudah selesai. Minggu lalu sudah saya jelaskan untuk sebelum kita masuk ke minggu ketiga, materi minggu ketiga ini, sudah saya jawab pertanyaan yang masih pending minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini, sesuai dengan kontrak kuliahnya, kita bahas tentang jenis data dan visualisasinya. Jadi, jenis data itu perlu kita ketahui berkaitan dengan bagaimana nanti kita menyajikan data ini kepada masyarakat umum, supaya pembaca itu bisa paham. Kan tidak mungkin kita membuat tulisan, misalnya di majalah, di koran, kemudian di online, internet, kita sajikan data dalam bentuk Excel. Terus masyarakatnya, ini apaan? Kenapa ada Excel di dalam artikel yang saya baca? Tidak mungkin ya, pasti Excel itu kita olah, kemudian kita kelompokkan atau kita kategorikan, kita tentukan datanya ini tuh data apa, bisa disajikan dalam bentuk apa, histogram kah, pie chart kah, dan lain-lain. Nah, itu adalah main goal kita untuk pertemuan minggu ini. Jadi itu capaian kompetensi materi minggu ini. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah skala data,
kemudian visualisasi data berdasarkan skala data tersebut. Jadi setiap skala punya cara memvisualisasikan data tersebut. Jadi tidak asal-asalan. Misalkan kita punya data ini, ya sudah saya maunya pakai pie chart. Padahal untuk skala data itu tidak bisa pakai pie chart, maka jangan dipaksakan. Karena nanti bisa mengarah kepada informasi yang tidak kredibel atau yang tidak valid. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu interpretasi hasil visualisasi data. Bagaimana interpretasi dari gambar atau visualisasi data yang kita tampilkan ke publik atau ke masyarakat umum. Minggu lalu kita sudah membahas juga sebetulnya ketika kita membahas variabel. Pernah ya, minggu lalu kita bahas variabel, kemudian ada variabel berdasarkan skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masih ingat ya, jangan sampai lupa karena baru minggu lalu. Nah, hari ini kita bahas tentang data pengukuran. Itu juga sama dengan skala pengukuran atau skala data. Jadi ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita lihat perbedaan skala data ini secara keseluruhan. Yang pertama, data dapat diklasifikasikan. Maka termasuk ke dalam skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Keempat skala data ini bisa diklasifikasikan, bisa dikategorikan. Kita bedakan. Kemudian dapat diurutkan. Hanya skala data ordinal, interval, dan rasio saja yang bisa diurutkan. Skala nominal tidak bisa diurutkan. Maksudnya seperti apa? Tidak ada ranking, tidak ada peringkat, tidak ada urutan dari data tersebut untuk skala nominal. Maka ini tidak ya, nominalnya X. Kemudian dapat dihitung selisihnya. Artinya, skala data ini merupakan hasil pengukuran atau hasil perhitungan. Skala data mana yang bisa dihitung selisihnya atau hasil perhitungan? Interval dan rasio. Ordinal dan nominal tidak dapat dihitung selisihnya karena hanya menampilkan kategori atau klasifikasi dan peringkat atau urutan data. Jadi ini X. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai titik nol mutlak. Mempunyai titik nol mutlak ini maksudnya apa? Ada nilai nol yang menjadi acuan atau patokan hasil perhitungan data tersebut. Hanya dimiliki oleh skala data rasio, tidak dimiliki oleh skala data nominal, ordinal, dan interval. Nanti akan kita lihat, maksudnya seperti apa sih titik nol mutlak ini untuk yang belum paham. Kemudian kita lihat dulu, yang paling gampang adalah skala data nominal dan ordinal, atau yang biasanya kita sebut dengan kategorik. Data kategorik adalah data skala nominal dan ordinal. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh satu, jenis kelamin. Kemarin kita sudah bahas minggu lalu. Jenis kelamin ini termasuk variabel. Kemudian ada kategori datanya. Ada pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan dari variabel jenis kelamin ini. Kemudian kita lihat contoh kedua, kadar kolesterol. Ini adalah variabel. Kemudian kategori data dari variabel kolesterol ini adalah rendah, normal, dan tinggi. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2? Ada perbedaan atau tidak? Ada
Ibu. Oke. Yang menjawab hanya satu, berarti hanya satu orang yang melihat ada perbedaan. Oke. Sudah mulai ada suara lagi. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Oke. Jelas ada ya? Untuk yang belum tahu, masih bingung, ada perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2. Antara jenis kelamin dan kadar kolesterol. Manakah skala nominal, manakah skala ordinal? Apakah contoh 1 skala nominal, contoh 2 skala ordinal, atau contoh 1 itu ordinal, contoh 2 nominal? Mungkin nomor 1 itu yang ordinal, Bu. Yang kedua itu yang nominal. Oke, yang 1 ordinal, yang 2 nominal. Yang lain? Contoh yang ke Kalau satu. saya Oke, Arwanda dulu. Arwanda, silahkan. Menurut saya contoh yang pertama itu yang apa? Pria dan wanita itu nominal, yang kadar kolesterol itu ordinal, Bu. Terima Oke. kasih. Tadi yang mau menjawab lagi siapa? saya Bu, saya. Oke, silakan. Menurut saya yang pertama itu yang jenis kelamin itu nominal atau biasa disebut skala kualitatif. Kemudian yang contoh kedua atau kadar kolesterol itu skala ordinal atau biasa disebut skala kuantitatif, Bu, seperti itu. Oke, kita lihat. Kita lihat ya pembahasannya. Tadi sudah sempat saya singgung dari tabel yang menjabarkan perbedaan setiap skala data. Kita kerucutkan. Skala nominal atau data nominal adalah data yang sederajat kategorinya. Sederajat kategorinya itu tidak ada urutan, tidak ada tingkatan, tidak ada ranking pada data tersebut. Jadi datanya itu sejajar posisinya. Maka dari contoh 1 dan contoh 2 tadi, contoh 1 adalah skala nominal, bukan ordinal. Karena apa? Jenis kelamin laki-laki, perempuan, atau pria, wanita. Pria dan wanita itu hanya berbeda kategori. Bukan berbeda tingkatan. Tidak ada tingkatan ataupun peringkat ataupun ranking pada laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang mengatakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Seperti itu. Jadi sejajar kedudukannya. Sama seperti agama. Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu juga merupakan contoh dari skala nominal atau data nominal. Karena tidak ada tingkatan, urutan, ataupun ranking pada agama tersebut, variabel agama tersebut. Jadi kedudukannya itu sama atau sejajar. Kita lihat yang ordinal. Ordinal itu kita juga punya kategori, punya klasifikasi, tapi antara kategori atau klasifikasinya itu ada urutan, ada peringkat, ada ranking. Maka contoh 2 adalah contoh dari skala ordinal. Kenapa? Karena kita lihat. Ada rendah, normal, dan tinggi. Ini adalah urutan. Kadar kolesterolnya rendah, kadar kolesterolnya normal, kadar kolesterolnya tinggi. Ada urutannya. Kadar kolesterolnya yang tinggi, penanganannya nanti lain. Yang normal berarti sehat atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang rendah, bagaimana caranya membuat kadar kolesterolnya itu normal, misalkan seperti itu. Nah, ada peringkat, ada prioritas. Kalau nanti di rumah sakit, misalkan demam tinggi, demam yang biasa-biasa saja, yang masih 37 misalnya, dibanding yang 40, penanganannya kan berbeda. Ada tingkatannya, ada urgensinya. Itu adalah termasuk skala ordinal, bukan nominal. Nominal hanya dibedakan saja,
habis itu selesai. Kalau ordinal dibedakan, tapi ada urutannya, ada peringkatnya, ada rankingnya. Kemudian kita coba jawab yang pertanyaan keempat. Selain yang saya berikan contohnya tadi, sebutkan contoh lain untuk skala nominal dan ordinal. Kaza, Diti, Wandari, silakan Kaza. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk data yang nominal itu bisa jadi asal suku, asal budaya, serta asal daerah. Kalau untuk yang data data Ordinal. itu bisa jadi kayak gula darah dan perankingan kelas apa bisa? Oh, maksudnya ranking 1 gitu ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Kalau itu Itu apa? kah maksudnya Kaza? Kalau untuk yang ordinal itu Bu, itu apa bisa untuk perankingan kelas? Iya, maksudnya seperti itu kan, ranking 1, ranking 2, ranking 3 di kelas gitu kan? Iya, Bu. Oh iya, oke. Oke, kita bahas. Contohnya Kaza tadi untuk yang nominal, suku, budaya. Betul ya? Suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Dayak, itu tidak ada urutan atau peringkatnya. Sama. Itu ujung-ujungnya ke Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, bersama-sama berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu betul untuk yang nominal. Kemudian yang ordinal tadi ranking siswa di kelas. Bisa, ranking 1 nanti nilainya 92. Ranking 2 nilainya 90. Ranking 3 nilainya 89. Nah, ranking mahasiswa, ranking siswa itu yang dibarengi dengan nilainya 89, 90, 92. Itu juga merupakan contoh dari skala ordinal. Yang lain yang mau memberikan contoh? Mudah ya ini yang ordinal dan nominal ini dibanding interval dan rasio. Jadi jangan bingung dulu, ini masih yang pertama, masih yang basic. Silakan Gladiza Nanda Mega Silvana. Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam. Iya, tidak apa-apa. Baik. Untuk yang skala nominal itu ada golongan darah seperti A, O, B, dan AB. Lalu untuk skala ordinalnya seperti pilihan sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Oke. Itu menurut saya, Bu. Ya. Terima kasih. Yang disampaikan Gladiza itu juga betul. Golongan darah termasuk nominal tidak ada tingkatan pada golongan darah. A, B, O, AB itu sama. Kemudian ordinal tadi ketika kita menyebarkan kuesioner, tidak setuju, setuju, biasa saja, sangat puas, tidak puas, itu juga menunjukkan tingkatan. Termasuk ordinal. Satu lagi mungkin yang mau memberikan contoh? Saya izin menjawab. Boleh, Bu. Oke, Aresma dulu. Silakan Aresma. Mungkin yang contoh data nominal itu seperti jenis olahraga, Bu, seperti tenis, basket, dan renang. Kemudian yang data ordinal itu seperti nilai ujian. Misalnya kayak A batasnya 80-100, terus yang B nanti 65-79. Terus yang C nanti 55-64, seperti itu, Bu. Oke. Untuk yang jenis olahraga, ya termasuk nominal. Jadi basket, renang, sepak bola, voli, dan seterusnya itu termasuk nominal, tidak ada tingkatannya atau urutannya. Kemudian hanya dibedakan saja, mungkin olahraganya yang di darat atau di tanah atau di lapangan, ada yang di air, seperti itu ya. Hanya itu saja, dibedakan kategorinya.
Tidak ada urutan ataupun rankingnya. Kemudian tadi untuk yang ordinal nilai A, 85 sampai 100, anggapan misal seperti itu ya tadi. Nah, untuk nilai A, misalnya A kalau di UNER itu dapat A itu kan 75 sampai 100. Kemudian AB 71 sampai 74 dan seterusnya sampai nanti E 0 sampai 40 atau 39 kalau saya tidak salah. Nah, itu sebetulnya nanti akan masuk ke skala yang interval dan rasio, yang non-kategorik. Kalau mau dimasukkan ke dalam yang ordinal, maka jadinya seperti ini. Nilai mahasiswa rendah 0 sampai 50 misalkan. Sedang 6 sampai 8. Tinggi 9 sampai 10. Nah, itu termasuk ke ordinal. Kalau kita kelompokkan menjadi satu kelompok, misalkan tadi A 85 sampai 100 gitu ya. Ya 85 sampai 100, 75 sampai 100 ding kalau di UNER. Kalau di universitas lain itu ada yang 85 sampai 100. Nah, itu akan termasuk ke dalam interval sebetulnya. Jadi karena interval belum kita bahas ya, jadi nanti akan kita bahas setelah slide-nya nyampai di interval. Jadi kalau kita ingin menyatakan skala data itu adalah skala ordinal, maka berikanlah yang kategorinya itu, kategori datanya itu yang punya tingkatan. Yang punya tingkatan itu maksudnya seperti sedang, normal, sangat bagus, dan seterusnya. Kalau interval, biasanya interval itu, kan ini sebetulnya sudah nyambung interval ya, saya jelaskan dulu sedikit. Interval itu adalah range, interval data. Misalkan kalau kita ujian, misalkan kita ujian IELTS, ada band-nya itu 2 sampai 9 misalkan. Nah, 2 sampai 9 itu adalah interval. Nah, nanti akan kita lihat ya contoh selanjutnya untuk yang interval. Memang antara interval dan ordinal ini kalau tidak hati-hati itu memang sering tertukar. Karena memang hampir-hampir mirip, tapi sebetulnya kalau kita telaah lebih hati-hati, itu berbeda antara ordinal dan interval. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung kenapa kita butuh penyajian data. Tujuannya adalah kita menginformasikan ke pembaca gambaran yang baik, yang representatif, yang valid dari objek yang kita teliti, dari data yang kita teliti. Jadi memang itu ya tujuannya untuk penyajian data ini. Penyajian data memang lebih menariknya secara visualisasi gambar. Jadi bukan dalam bentuk tabel. Kadang-kadang ada pembaca yang tidak suka melihat tabel, apalagi isinya angka-angka. Nah, maka untuk menyajikan data ini biasanya ada gambarnya, tapi gambarnya itu bukan gambar freestyle gitu ya. Ada gambar yang merepresentasikan batang ini itu menunjukkan apa, sumbu X menunjukkan apa. Nah, seperti itu maksudnya penyajian data di sini. Kemudian visualisasi data. Di sini harus kita garis bawahi dulu di sini. Ini. Visualisasi data ini hanya berlaku untuk data nominal dan ordinal. Jangan salah kaprah. Jadi nanti dipikir 3 ini bisa juga untuk interval dan rasio. Ini hanya untuk nominal dan ordinal. Apa saja? Yaitu bar graph, pie chart, dan line graph. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar ya, ada juga yang apa ya bentuknya line graph itu. Nah, kita lihat bentuk visualisasi dari setiap grafik yang biasanya merepresentasikan data nominal dan ordinal.
Ini adalah bar graph. Ada batang. Ada batangnya. Batangnya bisa begini, bisa begini. Dibedakan dengan warna kadang-kadang. Atau kadang-kadang ada yang diarsir, ada yang diberikan dot-dot, ada yang diberikan warna full gitu. Kemudian line graph seperti ini line graph, ini line graph. Line graph ada dotnya, ada titik ya untuk setiap datanya ini. Kemudian ada garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Jadi bukan cuma warnanya beda, Bu. Yang satu biru, yang satu merah, yang satu garis putus-putus. Bukan itu ya. Jadi ada nanti informasi dari line graph ini. Kemudian pie chart. Pie chart disajikan dalam bentuk lingkaran. Yang di dalam lingkaran itu ada segmen. Segmen, 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 segmen. Isinya segmen ini adalah persentase dari data yang sudah diolah. Biasanya dalam bentuk persentase 100%. Satu lingkaran ini atau satu pie chart ini nilainya adalah 100%. Kalau tidak 100%, nah dicek lagi. Biasanya salah menghitung, salah kalkulasi. Jadi kalau tidak 100%, maka tidak valid ya pie chart-nya. Tidak bisa dipercayai oleh pembaca ataupun publik. Kemudian kita lihat penjelasan dari masing-masing graf. Bar graf, grafik batang, menampilkan data kategorik, baik itu nominal atau ordinal. Bar chart digunakan ketika kita ingin membandingkan data antar kategori. Jadi kalau kita punya dua kategori, kita ingin bandingkan kategori 1 dengan kategori 2. Kita lihat bar grafnya. Oh, ternyata kategori 2 itu lebih banyak datanya, lebih tinggi frekuensinya daripada kategori 1. Apalagi warnanya juga berbeda, akan terlihat lebih gampang untuk mengambil kesimpulannya. Ya, bar chart-nya bisa dalam bentuk vertikal maupun horizontal, seperti ini tadi ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian pie chart. Pie chart tadi bentukannya adalah lingkaran. Namanya juga diagram lingkaran ya, kadang-kadang disebutnya pie chart itu. Biasanya apa yang ditampilkan dalam pie chart? Pie chart biasanya mewakili angka dalam persentase untuk memvisualisasikan komposisi dari data kita. Jadi data kita itu kita taruh di dalam lingkaran tadi, apa saja komposisi datanya atau kategori datanya yang kita punya. Kemudian berapa persentase untuk setiap kategorinya atau setiap komposisi data tersebut. Jumlahnya harus 100%. Tidak boleh 100,1%, salah. Jadi harus pas 100%. Kalau tidak 100%, silahkan dicek kembali kalkulasinya. Kemudian line chart atau grafik garis. Nah, grafik garis biasanya digunakan untuk mengilustrasikan tren atau menggambarkan hubungan dalam bagaimana data berubah untuk periode waktu tertentu. Jadi, kalau grafiknya naik, line grafnya naik, maka trennya itu naik pada periode waktu tersebut. Kalau grafik garisnya turun, misalkan ini ya, ada dotnya, kemudian turun lagi, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ini menyatakan trennya pada, misalkan ini bulan apa, Januari sampai Februari. Bulan Januari, Februari itu tidak begitu digemari oleh masyarakat. Kemudian masuk bulan Maret, digemari. Masuk bulan April, tidak digemari lagi. Seperti itu, melihat tren. Biasanya untuk produk, bagaimana perusahaan bisa mengambil tindakan lanjut, forecasting, nah itu bisa menggunakan line chart untuk presentasi datanya atau visualisasi datanya. Kemudian kita lanjutkan.
Walaupun sebetulnya kalau kita lihat bar graph, pie chart, dan line graph itu simple, gampang, tidak ribet. Kalau kita pakai Excel, tinggal pilih kolom atau sheet yang mau kita ubah ke dalam bentuk visualisasi, kemudian kita bisa tampilkan tuh visualisasinya, mau dalam bentuk bar, mau dalam bentuk pie, tinggal pilih gitu ya. Kelihatannya gampang. Padahal ternyata ada beberapa grafik yang kalau kita perhatikan itu ternyata menipu atau menyesatkan. Jadi harusnya kita, karena kita sudah tahu bagaimana caranya mengolah data, mengerti variabel, teknik sampling, kemudian kalau kita punya data ordinal dan nominal itu pakai bar graph, maka harusnya ketika kita membaca koran, majalah, artikel-artikel di internet, kita bisa tahu, oh ini sepertinya grafiknya tidak berisi informasi yang valid atau yang kredibel. Ujung-ujungnya nanti kan bisa kita sampaikan ke orang-orang terdekat atau keluarga. Jadi tidak kita dapat info, kemudian tanpa dibaca, forward semuanya. Kadang-kadang forward too many times bacaannya di WhatsApp itu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ternyata salah grafiknya. Seperti apa contoh grafik-grafik yang salah atau menyesatkan atau informasinya tidak bisa dipercaya? Seperti ini yang pertama. Ini adalah bar graph. Kalau kita lihat secara sekilas, oh iya ternyata bar graph ini naik terus. Datanya naik terus dari 2009 kuartil 1 sampai 2011 kuartil 2 sampai di atas 108 million people. Naik terus berarti luar biasa ya gitu. Ternyata setelah kita analisis, kita telaah bar graph ini, bar grafnya tidak valid. Kenapa? Karena tidak dimulai dari sumbu 0. Karena kan kalau bar graph dan line graph itu kan kita punya sumbu ya, X dan Y. Line graph juga ada X dan Y. Setiap kita memiliki sumbu X dan Y, maka mulailah dari 0. Nah, di sini mulainya dari 94 million. Nah, ini sudah salah dalam merepresentasikan data ini. Nah, kalau misalnya kita mulai dari 0, kemudian antar setiap number of American-nya ini kita definisikan jelas, misalkan perbedaannya 5 atau 2 atau 3 untuk setiap rentang dari number of American yang kita buatkan dalam bentuk bar graph-nya itu bisa saja tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan seperti ini. Mungkin perbedaannya hanya ya 1 million atau mungkin kurang dari 1 million, hanya 0, berapa persen gitu. Jadi tidak nampaknya sangat signifikan atau luar biasa seperti ini. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Ini juga salah karena tidak dimulai dari 0. Nah, ini juga terlihatnya Demokrat itu sangat tinggi persentase yang setuju dengan quote-nya. Padahal kalau misalnya kita normalisasi tabel bar graph ini, itu sebetulnya antara Republikan, Independen itu tidak berbeda jauh dengan Demokrat. Karena kalau kita mulai dari 0, itu sebetulnya ketika ininya juga kita normalisasi, maksudnya normalisasi itu kita berikan standar ketentuan terhadap sumbu Y-nya ini, maka belum tentu akan jomplang seperti ini antara Demokrat dengan Republikannya. Kita biasanya disebutnya dengan normalisasi ya, normalisasi data. Begitu juga dengan ini, line graph. Line graph pun juga bermasalah. Letak tidak sesuai skala pada sumbu. Coba dilihat, 8,6% dengan 9,0%. 9,0% sejajar, seperti terlihat sejajar. Padahal seharusnya kalau kita lihat
8,6% ini kan di sumbu Y ya. 8,6% tuh harusnya di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini salah. Ini juga harus hati-hati ketika melihat tabel atau grafik yang ada di media elektronik atau media cetak. Kemudian pie chart pun yang simple tadi juga bisa mengandung informasi yang kurang kredibel. Kenapa? Biasanya kalau kita bicara tentang pie chart, pasti bicara tentang persentase ataupun tampilan dari pie chart ini, 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini adalah tampilan 2 dimensi, ini adalah tampilan 3 dimensi. Kalau kita lihat pie chart yang 3 dimensi, itu terlihatnya artritis itu lebih besar daripada high blood pressure. Kita lihat, ini lebih besar kelihatannya daripada ini. Ini cuma segini, ini besar gitu ya. Padahal kalau kita lihat data aslinya, ini hanya 43,40% yang artritis. Sementara yang high blood pressure-nya 52,90%. Nah, inilah yang disebut pie chart-nya itu tidak valid karena ini nih. Gambar ini nih. Posisi kita melihat, pembaca melihat, mau tipu-tipu yang membuat artikelnya. Padahal sebetulnya high blood pressure ini yang besar persentasenya. Kalau dibuat dalam bentuk 3 dimensi, itu akan terlihat artritisnya itu lebih banyak daripada high blood pressure. Ini juga misleading grafik pie chart-nya untuk pembaca. Kemudian kita masuk ke rasio dan interval. Jadi saya ulangi lagi, nominal dan ordinal. Nominal hanya kategori saja, tidak ada urutan. Ordinal ada kategorinya, ada urutannya. Nominal dan ordinal biasanya disajikan dalam bentuk bar graph, line graph atau line chart, dan pie chart. Sebelum saya masuk ke rasio dan interval, ada yang mau ditanyakan dulu tentang nominal dan ordinal? Oke, tidak ada yang merespon atau resen atau bersuara. Saya lanjutkan ke rasio dan interval. Nah, ini rasio dan interval ini sudah bukan termasuk data kategorik. Jadi sudah non-kategorik ya. Jadi jangan salah, ketika kita bicara kategorik, maka itu merujuk kepada nominal dan ordinal. Sekarang kita bahas rasio dan interval. Ini mungkin akan sedikit lebih sulit daripada nominal dan ordinal. Rasio dan interval. Data interval ini adalah data yang didapatkan hasil dari pengukuran. Tadi ya di tabel kita bisa lihat data yang bisa didapatkan selisihnya. Selisih itu kan hasil dari pengukuran, hasil dari proses perhitungan yang kita lakukan. Kemudian interval ini ada jarak antar datanya. Ada jarak antar data, antar dua data, antar dua titik di dalam data tersebut. Kalau rasio, tadi keunggulan rasio daripada interval adalah ada nol mutlak. Titik nol mutlak dimiliki oleh rasio, tidak dimiliki oleh interval. Kalau di sini diberi garis bawah, rasio itu adalah ukuran yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut, nilai mutlak dari objek yang diukur. Kita lihat contohnya. Contoh 3, ada suhu, ada kecerdasan atau IQ. Contoh 4, berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Manakah yang termasuk interval, manakah yang termasuk rasio dari contoh ini? Sebelum saya jelaskan kenapa masuk ke interval, kenapa masuk ke rasio. Dari definisinya dulu, kira-kira masuk kemana contoh 3, masuk kemana contoh 4.
Nabila, silakan Nabila. Kalau menurut saya yang contoh 3 itu adalah rasio, kalau yang contoh 4 itu interval, Bu. Oke, 3 rasio, 4 interval. Oke. Selain Nabila, Lilis Febianti, silakan Lilis. Baik Bu, kalau menurut saya yang contoh ketiga itu interval, yang contoh keempat itu rasio Bu. Karena bisa dilihat dari contoh keempat itu rasio memiliki nilai nol mutlak seperti contoh berat tinggi, jarak waktu, volume itu juga mempunyai nilai nol mutlak Bu. Oke. Zainal Hermansyah. Ya, Bu. Untuk contoh 3 menurut saya itu interval, kalau contoh 4 itu menurut saya rasio, Bu. Alasannya? Alasannya karena yang contoh 4 itu memiliki nilai, jadi itu ada nilai terendah, tertinggi, tengah, dan lain-lain. Kalau yang contoh 3? Kalau contoh 3 itu kan cenderung apa itu tidak ada titik rendahnya, Bu. Kan cenderung di atas gitu. Oh, cenderung di atas. Jadi tidak ada Ya. yang mengatakan rata-rata yang di bawahnya begitu ya? Iya, Bu. Oke. Terakhir mungkin Saya Bu, Fajar. Ya, siapa? Fajar. Fajar. Oke, Fajar Januar. Oke, silakan Fajar. Kalau menurut saya pribadi, contoh 3 dan contoh 4 kan merupakan data interval, Bu. Contoh 3 dan contoh 4 data interval. Iya. Alasannya? Karena keduanya tuh memiliki bukan data interval, data rasio keduanya. Oh, 3 dan 4 itu rasio. Iya. Oke, alasannya? Karena mereka memiliki besaran gitu. Kayak suhu ada nol mutlaknya. Terus kalau suhu 100 itu berarti besaran yang beda lagi gitu. Jadi jatuhnya lebih ke masuk ke dalam suatu skala. Dan di contoh keempat juga seperti itu. Mereka memiliki nol mutlak juga. Oke. Berarti ada 3 variasi jawaban di sini. Jadi tadi ada yang menjawab 3 itu interval, ada yang menjawab 3 itu rasio, ada yang menjawab 4 itu interval, ada yang menjawab rasio. Kemudian tadi Fajar 3 dan 4 itu termasuk rasio. Oke. Kita lihat pembahasannya. Terus sebetulnya ini kebalik ya slide-nya. Oke. Seperti yang sudah kita lihat di tabel pada awal slide tadi, antara interval dan rasio ini, yang menjadi kata kunci adalah nilai nolnya. Kalau nilai nol mutlaknya itu ada, maka termasuk ke rasio. Sedangkan kalau nolnya itu sembarang letaknya, maksudnya sembarang itu jarang ketika kita menampilkan informasi dari data itu jarang disampaikan nolnya itu termasuk ke interval. Kira-kira begitu konsepnya, antara nol mutlak dengan nol sembarang. Kalau nol sembarang, interval, nol mutlak, ada nolnya, itu rasio. Kemudian kita lihat dari contoh tadi. Kita telaah contoh 3 dan contoh 4. Contoh 3 tadi ada IQ atau kecerdasan, kemudian ada suhu. Ya, suhu kecerdasan. Kalau yang contoh 4 ada berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Kita lihat. Yang pertama, contoh 3 ada suhu, ada IQ. Kalau kita interpretasikan dalam bentuk kalimat, kita sampaikan dalam bentuk kalimat. Apakah pernah mendengar orang mengatakan IQ anak ini 0? IQ-nya mahasiswa ini 123. Manakah yang biasanya kalian dengarkan? Yang pertama atau yang kedua? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Kalimat kedua. Kalimat kedua ya. Anak ini IQ-nya 130. Kalau kita bawa ke psikologi, nanti bisa kuliahnya di teknik perminyakan, teknik industri, teknik elektro,
kedokteran, seperti itu. IQ-nya 145, maka dia tidak belajar pun ketika ujian bisa menjawab dengan baik, nilainya 80, misalnya seperti itu. IQ 165, Einstein dan teman-temannya. Kira-kira seperti itu ya. Jarang sekali kita mendengarkan kalimat atau informasi, tidak ada anak ini IQ-nya 0, tidak ada harapan untuk masa depan anak ini. Tidak ada ya IQ yang orang bilang IQ-nya 0. Nah, di sini dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu, itulah maknanya 0 mutlak dan 0 sembarang. Ketika kita sampaikan secara lisan, apakah umum orang mengatakan 0 itu dalam percakapan? Kalau kita bawa ke rasio, contohnya tadi jarak, volume, berat, tinggi. Nah, contohnya seperti ini kalau saya bahasakan. Saya ambil contoh waktu browsing internet saya setiap hari 0 sampai 1 jam. Itu sudah cukup. Saya bisa nonton film Netflix, kemudian nonton YouTube, dan lain-lain. Kemudian Andi waktu browsing internetnya berkisar 5 sampai 6 jam. Karena butuh untuk googling, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas ke e-learning hebat, Universitas Airlangga. Umum ya, kita mendengar kata-kata rentang 0 sampai 1 jam, 0 sampai 5 jam, kemudian 2 sampai 8 jam, seperti itu. Nah, di sana bisa kita lihat nolnya itu dalam bahasa diikutkan ke dalam pembahasaan. Kita sebutkan, kita sampaikan informasinya itu nolnya itu ikut. Nah, itu juga merupakan contoh dari rasio dalam bentuk kalimat. Kemudian kita lihat, karena tadi IQ sudah kelihatan ya, karena tidak ada yang biasanya menyebutkan IQ anak atau IQ seseorang itu 0. Bagaimana dengan suhu? Karena tadi Fajar bilang suhu juga ada 0 Bu mulainya. Kita lihat suhu. Suhu kenapa disebut pada kasus ini termasuk ke dalam interval. Jadi contoh 3 itu jawabannya interval, contoh 4 itu adalah rasio. Kenapa suhu di sini masuk ke dalam interval? Padahal ada nolnya, misalnya 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, untuk yang termasuk ke dalam data interval ini adalah suhu yang diukur dalam Fahrenheit dan Celcius. Tapi kalau misalnya kita menghitung suhu dalam derajat Kelvin, nah derajat Kelvin itu mengarah kepada 0 mutlak, maka nanti akan masuk ke skala rasio. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita kembalikan ke kata-kata atau kalimat, kita bisa mengatakan suhu saat ini di Surabaya mencapai 40 derajat Celcius. 10 derajat Celcius bedanya dengan kemarin, hari Rabu. Nah, pada kata-kata itu kan sudah menunjukkan hasil perhitungan atau hasil perbandingan data antara hari kemarin dengan hari ini. Kemudian bertanya lagi, bisa saja Bu, 0 derajat Celcius bedanya dengan hari kemarin. Kenapa tidak dimasukkan ke rasio? Nah, ketika kita mengukur suhu, itu kita mengukur suhu, perbedaan suhu pun, angka nolnya itu tidak akan muncul ketika kita melakukan perhitungan atau selisih antara suhu hari kemarin dengan hari ini atau bulan kemarin dengan bulan ini, rata-rata suhu tahun kemarin dengan tahun ini, itu biasanya tidak ada nilai nol yang keluar.
Misalkan, suhu Indonesia tahun 2020 berkisar antara 35 sampai 36 derajat Celcius. Suhu Indonesia pada tahun 2021 ini karena adanya efek global warming dan semacamnya berkisar di antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Suhu terpanasnya Indonesia itu ada di 2021, misalkan seperti itu. Nah, jadi di dalam menginterpretasikan informasi dari data itu nolnya itu jarang sekali muncul. Jadi dia ada nolnya, tapi nolnya itu sembarang. Sembarang itu maksudnya ketika kita lakukan formulasi atau kalkulasi perhitungan, nol itu tidak plek di tengah-tengah menjadi acuan dari perhitungan tersebut. Berbeda dengan tadi contohnya ini, berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Kita lihat contohnya kalau untuk yang nol mutlak yang rasio ini. Kenapa berat dan tinggi badan, jarak ini termasuk ke rasio bukan interval? Sebetulnya bisa ya kita masukkan ke dalam interval kalau kita punya kategori terhadap berat atau tinggi badan tersebut. Misalnya kalau kita mengkelompokkan berat badan itu 30 sampai 45 itu kurus, 45 sampai 60 sedang, 60 sampai 75 itu gemuk. Berarti kurus, sedang, gemuk dengan interval berat badan yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk interval. Sedangkan kalau pengukuran berat badan antara A dan B itu bedanya berapa, maka ada nol di dalam pengukuran tersebut. Nolnya itu akan menjadi tolak ukur yang pasti terhadap pengukuran tersebut. Misalkan berat badan saya 50, berat badannya Nabila tadi yang menjawab misalkan 46. Ada jarak 4 kg antara saya dengan Nabila. 4 kg itu kalau saya tarik mundur ke belakang, 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Jadi ada 0 mutlak pada perhitungan itu. Seperti itu. Kalau interval itu nolnya itu tidak menjadi acuan penting pada proses perhitungan. Bisa ada, bisa tidak. Bisa diikutkan, seperti suhu tadi ya, kalau suhunya dalam Fahrenheit Celcius, itu nolnya sembarang, tapi kalau Kelvin, kalau suhunya dalam Kelvin, itu ada nol mutlaknya, maka termasuk ke rasio. Nah, bagaimana caranya mengubah suhu Kelvin Fahrenheit Celcius itu kan sudah kalian pelajari ya di SMA, juga sudah ketika belajar hitung-hitungan suhu. Jadi nanti silahkan lihat bedanya Fahrenheit Celcius dengan Kelvin. Kemudian saya kasih contoh lain. Rasio luas bangunan dengan produksi PTX adalah 5:500. Kenapa bisa saya sebut rasio bukan interval? Karena untuk luas bangunan per luas produksi tadi 5:500 itu acuannya adalah nol mutlaknya. Makanya kita bisa mengatakan 5:500. Mulainya dari mana? 0. 5:500. Skalanya bangunan ini 1:3 dari bangunan aslinya. Kemudian rasio perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2020 1,05 atau 1:4. Jumlah perempuan dan laki-laki mahasiswa teknik industri Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga 1:3. 1 wanita, rasionya laki-lakinya 3, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari rasio maupun
interval. Jadi skupnya untuk interval dan rasio ini perlu kita cermati dulu. Apakah hasil perhitungan data itu memiliki nol mutlak itu adalah acuan standar dari pembacaan datanya. Kalau iya, maka termasuk ke rasio. Kalau tidak, dan jarang sekali kita mendengar kata-kata atau angka nol itu disebutkan, dituangkan ke dalam bentuk informasi, diberikan kepada pembaca dalam bentuk informasi, 0, 0, 0, maka termasuk ke dalam interval, bukan rasio. Jadi, tolak ukurnya itu seperti itu, kata kuncinya itu seperti itu. Kita lihat contoh lainnya, kalau masih bingung, kita lihat contoh yang lainnya. Kenapa ini disebut interval, kenapa ini disebut rasio. Ini adalah contoh berikutnya. Dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Silahkan diperhatikan gambar ini, kemudian mana yang termasuk nominal, mana yang termasuk ordinal, mana yang termasuk interval, mana yang termasuk rasio. Karena kalau kita contoh 1, 2 gitu kan bingung ya. Nah, sekarang ada informasi, carilah atau kelompokkan skala datanya yang nominal itu yang mana saja, rasio yang mana, interval yang mana. Maka akan terlihat nanti perbedaan signifikan antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mungkin dilihat dulu sekitar 2 menit sampai 3 menit. Yang mau menjawab bisa raise hand. Raise hand dulu ya. Nanti saya tunjuk baru berbicara, karena tadi sering tabrakan. Oke, sudah 2 menit lebih. Bagaimana? Manakah yang termasuk nominal? Manakah ordinal? Manakah interval? Rasio?
Dava Zahrandika Prayitno. Dava, silakan. Menurut saya yang masuk nominal itu yang jenis kelamin, terus occupation, nama sama closest friend. Sedangkan untuk ordinal itu yang depression, anxiety sama life satisfaction. Kalau yang ordinal itu yang depression, ordinal, oh ya, yang rasio itu yang umur, tinggi badan sama berat badan. Sedangkan yang interval itu yang college grades-nya. Oke. Oke, saya minta pendapat yang lain. Yang sedang resen ini sudah menjawab tadi ya. Bentar, saya ke yang lain dulu. Yang lain. David Hadid Sidik. Ada David? Ada, Bu. Oke, menurut David, dari gambar. Menurut saya yang nominal itu nama, jenis kelamin, pekerjaan, terus yang ordinal, umur, tinggi badan, berat badan. Yang rasio berat badan dan tinggi badan. Yang interval ini yang depression, dan satisfaction. Ya. Oke. Sudah, David? Ya. Oke. Kita lihat ya, kita lihat. Ini diambil dari e-book-nya Data dan Pustaka ya, yang Andi Field 2016. Jadi nanti kalau mau melihat ini, silakan buka e-book-nya. Download, dibuka. Nanti ada penjelasannya juga. Nah ini ya jawabannya. Ini jelas ya, skala nominal. Jangan sampai bingung. Karena nominal itu yang paling basic untuk skala data. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian teman dekat, kemudian rasio, age, height, weight. Kemudian nilai kuliahnya Mbak Alis adalah ordinal. Nilai kuliah di sini A, AA, AB, B, BC. Jadi itu kan tingkatan ya, tingkatan nilainya. Itu termasuk ordinal. Tapi kalau ada nilai angka, kemudian kita berikan nilai dari 75 sampai 100, itu A. Dari 71 sampai 74, itu AB. Maka itu termasuk interval. Jadi diperhatikan bagaimana data ataupun informasi yang tersedia pada ini, pada case study-nya ataupun data dalam bentuk tabel-tabel-tabel. Kemudian initial score. Kemudian di sini diberikan tanda tanya. Kenapa ini diberikan tanda tanya? Karena ini itu tergantung dari datanya peneliti yang menerjemahkan informasi dari alisnya. Depresi ini
bisa termasuk interval, bisa termasuk rasio. Begitu juga dengan anxiety dan life satisfaction. Kenapa? Karena kalau misalnya saya sebagai psikiaternya Alis, saya tentunya punya tolak ukur Alis ini depresi, skala depresinya itu berapa? Kalau misalnya saya sebutkan normal atau sehat, itu depresinya itu nilainya berkisar antara 1 sampai 5. Kalau sudah 6 sampai 8, itu kategorinya sudah tertekan, tekanannya banyak, pressure-nya banyak, tapi masih bisa diatasi, baik dengan diri sendiri maupun cerita dengan teman dekat. Kemudian yang skalanya sudah termasuk depresi yang lumayan akut, butuh pendampingan dari psikiater. 9 sampai 10, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dikategorikan interval ataupun rasio tergantung dari data di balik informasi ini. Kalau tadi saya sebutkan depresi 9-10, normal 1 sampai 5, maka termasuk interval. Kalau rasio, saya bandingkan dengan hasil pemeriksaan Alis itu bulan lalu atau 3 bulan lalu sebelum dia harus kontrol ulang ke psikiaternya. Oh, ternyata depresinya Alis ini turun dari 3 bulan lalu. 3 bulan lalu itu depresinya 12. 12 itu sangat berbahaya, butuh pendampingan mendalam dari keluarga dan teman dekat. 10 artinya sudah ada perkembangan yang jauh lebih bagus, lebih baik daripada 3 bulan sebelumnya. Itu akan masuk kepada rasio. Begitupun dengan anxiety dan life satisfaction. Jadi ini makanya diberikan tanda tanya tergantung dari konteks datanya yang dimiliki oleh psikiaternya Alis atau orang yang memegang informasinya Alis ini sebelum dia menerjemahkan ke bentuk seperti ini ya, informasi data dirinya Alis ini, case notes-nya seperti ini. Kemudian yang ini background, ini kan dalam bentuk kalimat. Minggu lalu saya sudah jelaskan, kalau yang bentukannya kalimat berupa kata-kata, kalimat menjadi bentuk paragraf, maka itu jelas adalah data kualitatif. Disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Minggu lalu, silahkan dibuka slide paling depan. Kemudian, sebelum saya lanjutkan ke visualisasi interval dan rasio, saya ulangi lagi bagaimana cara kita membedakan interval dan rasio. Kalau nominal dan ordinal itu jelas sekali ya bedanya antara nominal dengan ordinal. Kalau skala interval, itu tidak ada nol mutlaknya. Kalau kita kembalikan ke contoh, tadi sudah banyak ya contoh yang saya sebutkan. Contoh lain lagi saya berikan untuk membedakan contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya kalau di Indonesia kita pakai 24 jam, ada jam 00.00. Ya, jam 12 dini hari itu 00.00. 00.00 di sini itu maksudnya bukan jamnya itu tidak ada nilainya atau jamnya itu kosong, tidak ada nilainya Bu, jam 00.00 itu. Padahal sebetulnya jam 00.00 itu maksudnya adalah jam 12 malam. Nah, itu menunjukkan nolnya itu bukan nol mutlak. Bukan nol hasil pengukuran. Nol bilangan dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Bukan 0 itu. Kemudian contohnya kalau suhu dalam Celcius tadi, 0 derajat Celcius. Kalau yang selisih perhitungan antara hari kemarin dengan hari ini, itu jelas ya, interval. Kalau 0 derajat Celcius, ada Bu, pernah saya dengarkan orang bilang hari ini, itu perbedaannya dengan hari kemarin itu 0 derajat Celcius. Tidak ada bedanya, sama-sama 35 derajat Celcius. Kemudian ada juga di negara lain ketika winter
itu masuk 0 derajat Celcius, bahkan minus 2 derajat Celcius misalkan. Nah, kita lihat angka 0 derajat Celcius, itu apakah termasuk nilai 0 mutlak? Nggak ada nilainya 0 itu. Ada nilainya kan? 0 derajat Celcius itu merupakan 0 derajat yang menunjukkan derajat pada Celcius, tapi bukan merupakan nilai 0 yang 0 hasil penjumlahan atau pengurangan seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sedangkan kalau rasio ini saya rasa sudah dari sekian banyak contoh tadi sudah mulai paham ya, rasio itu kan bisa disebut juga perbandingan ya, pengukuran antara dua buah data, kemudian bedanya bagaimana. Nah, itu rasio. Kalau kita kasih contoh lain, misalnya nilai ujian mahasiswa A itu 50, mahasiswa B 100. Maka perbandingan nilai antara mahasiswa A dan mahasiswa B itu 2 kali mahasiswa A. Ya, kalau mahasiswa A-nya dapat 100, mahasiswa B-nya dapat 50, berarti nilainya A itu 2 kali B, seperti itu. Nah, itu juga termasuk contoh rasio. Dan di sana, kalau kita bicara nilai ujian mahasiswa tadi, 0 itu kan memang tidak ada nilainya. Kalau saya ujian salah semua, 0, ya tidak ada nilainya. Jadi, 0 mutlak. Bukan 0 sembarang yang kalau kita gunakan 0 itu bukan tidak ada nilainya, tetap ada nilainya yang menunjukkan 0. Kira-kira seperti itu. Itu bedanya 0 mutlak dengan 0 sembarang. Nanti kalau masih bingung, masih abu-abu ya, saya masih di daerah abu-abu nih, Bu, belum mengerti. Nanti silakan dilihat e-booknya Data dan Pustaka, atau bisa lihat dari referensi-referensi lain, terutama tentang interval dan rasio. Karena memang dari skala data yang 4 ini, yang interval dan rasio itu yang memang rata-rata masih kesulitan untuk membedakan dibanding nominal dan ordinal. Kemudian kita lanjutkan untuk visualisasi data dari interval dan rasio berbeda dengan nominal dan ordinal. Jangan disamakan. Ketika kita punya data interval, visualisasikanlah datanya dalam bentuk visualisasi data interval dan rasio, bukan nominal dan ordinal. Nanti tiba-tiba misalkan saya punya data dalam bentuk data interval. Saya sajikan dalam bentuk pie chart, jelas salah. Ulang lagi. Maju ke dosen pembimbing, ulang, dicoret, revisi. Karena jelas tidak ada hubungannya interval rasio dengan pie chart atau line graph atau bar graph. Bagaimana cara kita memvisualisasikan interval dan rasio? Yang pertama adalah histogram. Kalau sudah pernah dengar histogram, maka sepertinya sudah tidak ada masalah ya, sudah tahu bedanya histogram dengan bar graph. Untuk yang belum pernah dengar histogram, apa bedanya dengan bar graph? Karena kalau kita lihat secara sekilas begini, sama Bu, batang juga. Batangnya seperti ini, tidak ada bedanya dengan batang yang bar graph. Apa bedanya? Kenapa namanya histogram? Kita lihat bedanya histogram dengan bar chart atau bar graph. Sebelah kanan ini adalah histogram. Sebelah kiri adalah bar chart atau bar graph. Terlihat jelas bedanya. Bukan berarti sama-sama batang, jadi tidak ada bedanya. Untuk histogram, itu akan melibatkan frekuensi dan rentang atau panjang lebar kelas untuk setiap datanya. Kalau di sini item price ya. Jadi ini 1 sampai 10. Frekuensinya ada 20. 41 sampai 50 US dollar, ada sekitar 4 frekuensinya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau bar chart, satu bar chart ini, satu batangnya, itu merepresentasikan satu kategori data atau satu klasifikasi data. Ini contohnya 8 anak suka warna merah, 7 anak suka warna biru, dan seterusnya.
Ini adalah bar chart. Ini adalah histogram. Berbeda. Kemudian kita lihat bedanya apa kalau kita berikan dalam bentuk konsep atau definisi. Histogram adalah variabel numerik. Bar chart adalah variabel kategorik. Jadi ini tuh dalam bentuk kategori. Ini dalam bentuk numerik, angka. Angkanya bisa angka begini atau bisa dalam bentuk rentang panjang kelas dari data tersebut. Seperti tadi ya, seperti ini. Ini kan rentang. Ada lebar kelas atau panjang kelas di sini, panjang kelas data di sini. Ini 60, 65, 70, 75, 80, 85. Kemudian bisa juga dari bentuk barnya, bentuk batangnya ini. Kalau histogram biasanya tidak ada spasinya ini loh. Spasi ini tidak ada. Antar batang itu nyambung. Kalau bar graph ada spasinya. Kemudian pasti ada yang nanya. Bar graph ini saya juga bisa Bu banyak melihat yang seperti ini. Memang tidak harus ada spasi ya bar graph itu. Kadang-kadang nyatu antar kategorinya ini. Yang dilihat kembali lagi ke yang pertama. Apakah kategorik atau numerik kalau sama-sama rapat barnya. Seperti itu. Kemudian histogram ini ada langkah-langkah untuk bisa kita tampilkan data tersebut dalam bentuk histogram. Namanya adalah distribusi frekuensi atau yang kita kenal dengan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Nah, di sini untuk TDF ada cara menghitungnya atau cara step by step yang harus dilalui sebelum kita bisa mendapatkan bentuk dari histogram tersebut. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita menentukan dulu jumlah kelasnya. Untuk apa jumlah kelas ini? Kita harus tahu berapa banyak kelas pada data yang ada. Jadi kita punya kumpulan data, kemudian kita tentukan jumlah kelasnya untuk data ini tuh berapa. Kemudian jumlah kelas. Jumlah kelas ini ya untuk konsepnya ada hitung-hitungannya. Pakai aturan Sturges. Rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 atau ada yang bilang 1 plus 3,3 log N. Itu sama ya. Kemudian N-nya ini apa? Jumlah datanya. Misalnya kita punya data 100, berarti N-nya 100. Kemudian untuk interval kelas, rumusnya I sama dengan jarak dibagi K. Jarak, ini apa? Jarak antar kelasnya itu rumusnya nilai terbesar dikurang nilai terkecil atau range disebut. Range atau rentang. Kemudian kita menentukan juga batas kelas. Batas kelas ini kita tentukan untuk setiap kelas itu tahu mulainya dari data keberapa sampai data keberapa. Maksudnya, misalnya kita punya data terkecilnya 35. Kita harus tahu dulu, agar 35 ini bisa masuk ke kelas pertama yang menunjukkan data yang paling kecil pada seluruh data yang kita punya, maka kita buat 31 sampai 40. 35 ada pada rentang tersebut. Begitu ya, contohnya untuk yang batas kelas ini. Kemudian kalau kita hitung, kalkulasinya itu seperti ini. Jadi ini ada hitungannya ya, TDF ini. Sebelum kita bisa membuat histogram. Jadi tidak langsung dari kategorik sesuai dengan bar graph nominal dan ordinal. Ini saya contohkan, ini sebetulnya sih materi kuliah saya ya. Ini sepertinya sih di sini ada anak-anak saya, anak-anak kelas saya juga sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, saya tampilkan dulu sebentar untuk yang TDF. Nah, ini ya contohnya yang tadi saya sebutkan datanya itu mentah. Nih ya, kumpulan data.
Ada berapa data yang kita punya? Kan ini kalau kita tampilkan ke orang, kan orang bingung. Ini tuh apa maksudnya? Ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk ini. Ini disebut tabel distribusi frekuensi. Ini kan lebih gampang kalau kita sebagai pembaca, oh ternyata nilai ujiannya itu 31 sampai 40 itu ada 2 orang. Yang paling rendah ternyata ada yang dapat 91 sampai 100, malah jumlahnya juga lebih banyak daripada yang nilainya 31 sampai 40. Seperti itu. Hasil ini diolah atau ditransformasikan ke bentuk ini. Nah, inilah yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk histogram. Nah, ini tadi cara-caranya. Nih, diurutkan dulu datanya, dicari rank-nya. Rank itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian banyak kelasnya pakai aturan Sturges tadi. Tentukan panjang atau lebar kelasnya. Rumusnya seperti apa? Rentang dibagi banyak kelas. Kemudian carilah nilai ujung bawah kelas pada interval pertama. Jadi nanti kalau kita punya data ini, urutkan dulu datanya. Cari rank-nya, cari banyak kelasnya, cari panjang kelasnya, tentukan nilai batas bawahnya. Dapatlah hasilnya seperti ini. Inilah yang akan kita buatkan ke dalam bentuk histogram. Nah, kalau kita kembali ke slide data dan pustaka tadi, maka kita buat seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi hasil dari hitung-hitungan kita tadi dengan rumus yang Sturges dan teman-temannya tadi. Kemudian dari tabel ini kita ubah menjadi bentuk histogram. Nah, ini adalah histogram dari TDF ini. Jadi jelas ya, histogram dan bar graph berbeda. Walaupun sama-sama bentuknya itu batang. Jadi jangan salah menginterpretasikan. Nanti ternyata datanya itu interval, misalkan cocoknya itu histogram, ternyata malah buat bar graph. Jelas salah. Informasi tidak valid, informasi tidak kredibel. Kemudian selanjutnya ada scatter plot. Nah, scatter plot ini kalau kita perhatikan, ini juga kata kuncinya itu adalah titik-titik, dot, dot, dot. Nah, ini hati-hati juga, jangan sampai keliru atau salah dengan line graph. Berbeda, scatter plot berbeda dengan line graph. Scatter plot ini tujuannya adalah menampilkan titik-titik pada koordinat kartesian untuk menunjukkan hubungan antar dua dataset. Jadi misalkan kita ingin mencari tahu berapa banyak balita yang berusia 10 bulan yang memiliki berat badan antara 7 sampai 10 kilo. 7 sampai 10 kilo. Maka ini ya data atau informasi yang kita punya dari case study-nya. Ketika kita ubah ke dalam bentuk scatter plot, maka akan seperti ini. Umur balita, berat badan, X dan Y, sumbu X, sumbu Y, mulai dari 0. Nah, scatter plot ini adalah titik, 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 titik. Seluruh titik ini adalah titik-titik yang mengacu pada data yang kita punya. Nih. Kemudian, merepresentasikan scatter plot juga ada berbagai macam cara. Yang pertama, bisa linear, non-linear, atau no association. Bagaimana, Bu, caranya saya bisa tahu saya butuh scatter plot? Bagaimana cara saya bisa mengetahui apakah dia dengan linear, non-linear, atau no association? Kembali lagi, seperti variabel teknik sampling, sesuaikan dengan data yang sedang diolah. Kalau misalnya ingin scatter plot yang biasa saja, maka biasanya menggunakan positif linear. Kalau ingin menunjukkan perbedaan antara perhitungan linear dan non-linear, maka bisa menggunakan kombinasi antara positif linear dan non-linear. Jadi nanti terlihat bedanya pada scatter plot-nya. Seperti ini ya. Positif linear kan seperti ini.
Kemudian kalau nonlinear itu cenderungnya kan bentuknya gini kalau di kurva. Nah, nanti bisa kita lihat sumbunya kalau ditarik garis pada scatter plotnya akan terlihat. Ini klasternya seperti apa, ini klasternya seperti apa. Kemudian dianalisis, selesai. Sajikan, selesai. Kemudian kalau tidak mau ada asosiasi untuk setiap datanya, pakai yang no association. Jadi semacam dia itu di sini ada, 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 semuanya ada gitu ya, karena tidak ada asosiasi atau rule-nya. Maka ketika peneliti itu ingin menarik kesimpulan, tarik garis, thread gitu. Jadi di sini nanti ada data sebelah atas garis yang ada di sumbu X dan Y ini, kemudian di bawah garis itu juga ada data. Itulah yang akan dilakukan analisis, perbandingan, komparasi, dan lain-lain. Nah, tadi ada pertanyaan di kelas sebelumnya yang menurut saya cerdas ya pertanyaannya, karena dia bertanya, saya pernah melihat Bu, scatter plot itu ada garisnya. Apakah itu berbeda dengan line graph? Scatter plot itu tidak ada garis yang menghubungkan dot-dot atau titik-titik ini. Karena kalau dihubungkan garis begini ya, scatter plotnya begini terus dihubungkan garis gitu, nah itu tidak ada. Ternyata yang dia maksudkan adalah garis panjang begini, ini ada garis. Dia baca di artikel. Nah, garis tadi, garis lurus ini maksudnya, misalnya saya berikan garis di sini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, garis ini tidak sama dengan garis pada line graph. Kalau line graph itu kan dihubungkan titik-titiknya. Jadi terlihat trennya itu berapa. Kalau scatter plot, kalau cuma garis lurus begini, itu maksudnya adalah penelitinya itu ingin membagi antara ini dengan ini, kemudian dianalisis, dikomparasi, atau dilakukan uji, ini diuji, kemudian dibandingkan, dan seterusnya, tergantung dari keperluan peneliti tersebut. Jadi berbeda ya, scatter plot tidak ada garis yang menghubungkan titik-titik-titik-titiknya. Kemudian yang terakhir untuk hari ini adalah stem and leaf plot. Stem and leaf plot ini apa? Untuk memvisualisasikan bentuk distribusi data. Nah, ini sebetulnya gampang-gampang mudah ya, stem and leaf plot ini atau diagram dahan daun seperti ini. Kalau saya punya test score ini adalah test score-nya Mary, kemudian saya buatkan stem and leaf plot-nya. Seperti apa? Jadi gini ya, stemnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, leaf-nya 9 ini. Cara membacanya 4, 9. Ini ya, datanya 49 ini. Nih. Kemudian 55 ini. 57. Nih. Jadi ini adalah angka depan. Ini adalah angka di belakang. Gitu, untuk stem and leaf plot. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, jadi untuk yang stemnya itu adalah angka-angka yang di depan, bilangan pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah bilangan kedua. Nah, kemudian ini kita lihat. Ini ada 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ada double di stemnya. Sedangkan di leaf-nya itu berbeda angkanya. Nah, ini sebetulnya bisa disesuaikan dengan keperluan peneliti tersebut. Kalau data yang diolah itu banyak, maka jelas ketika kita membuat stem and leaf, itu akan banyak. Nah, bisa saja ketika dipisahkan antara stem 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ini dipisahkan. Untuk leaf yang 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, masukkan ke stem yang pertama. Nilai 5 sampai 9 masukkan di stem yang kedua. Jadi di sini 1 sampai 4, di sini masuknya 5 sampai 9, di sini masuknya. Nah, yang kedua bisa disusun berdasarkan proporsi datanya. Kalau misalnya datanya itu imbang, agar imbang,
lift-nya ini, stem-nya juga bisa dikondisikan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari peneliti tersebut. Jadi tergantung dari penelitinya mengatur bagaimana stem and leaf plot ini. Jadi ini lebih gampang ya daripada histogram dan scatter plot kalau untuk stem and leaf ini. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan untuk materi minggu ini, karena ini hanya jenis data dan visualisasi data, kalau kita punya data, silahkan ditentukan dulu. Masuk ke data apa, skala data apa, nominalkah, ordinalkah, kemudian intervalkah, atau rasio. Kalau termasuk ke kategori, maka visualisasikan dengan bar graph, pie chart, line chart, atau line graph. Sedangkan kalau kita punya skala data nominal dan interval dan rasio yang non kategori, maka visualisasikan dengan histogram, scatter plot, baik itu yang linear, non-linear, dan no association, atau stem and leaf plot, diagram dahan daun. Jadi jangan sampai kebalik, punya data interval malah direpresentasikan atau ditampilkan dengan pie chart. Salah ya, salah besar dalam memvisualisasikan datanya. Kemudian ini adalah kesimpulannya untuk setiap jenis data dan fungsinya. Ya, tadi sudah saya sampaikan dengan contohnya, kalian tadi juga sudah memberikan contoh dari beberapa studi kasus, dan tadi contoh studi kasusnya Alice juga sudah mengerti mana nominal, mana ordinal, dan seterusnya. Kemudian ini untuk nominal, ordinal, interval, dan rasio itu berbeda. Ya memang berbeda ya. Kalau kita menguji statistiknya pun itu berbeda. Interval dan rasio pakai ANOVA, sedangkan ordinal pakai U-test atau sign test. Sedangkan untuk nominal pakai chi-square, dan seterusnya. Jadi dibedakan dulu jenis datanya, kemudian apa perhitungan terhadap jenis data tersebut, apa operasi matematika atau uji statistiknya, kemudian visualisasinya berdasarkan dari skala datanya. Jadi datanya ini yang penting dulu untuk kita ketahui dari data yang akan kita olah. Setelah tahu, baru kita bisa apa yang akan kita lakukan, bagaimana visualisasinya. Kira-kira itu ya untuk materi hari ini. Tidak ada latihan, jadi memang untuk hari ini hanya membahas jenis data dan visualisasinya. Jadi tadi kalau misalnya masih ada yang kurang paham, silahkan dilihat e-book-nya, kemudian dapatkan referensi atau baca referensi dari Google yang lainnya. Saya kira sudah banyak ya mengenai jenis data dan visualisasi data ini. Oke, sebelum saya tutup, saya tanya dulu yang terakhir, apakah tadi masih ada mahasiswa kelas ini yang tidak bisa masuk lewat PushMe untuk saya laporkan ke tim PDB-nya, atau sudah bisa masuk semua? Yang belum bisa masuk, silakan raise hand. Yang sudah bisa masuk, diam saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada yang raise hand, artinya sudah bisa masuk lewat PushMe ya. Maka pertemuan berikutnya sampai selesai, masuk lewat PushMe terus, agar presensinya terekam. Untuk yang belum muncul, ditunggu saja sinkronisasinya. Untuk masalah presensi, direkap presensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Bu, saya Fajar izin ini Bu, bertanya. Untuk kan PPT selama ini selalu diupload lewat Google Slide ya Bu ya, di Hebat itu. Itu susah buat di-download Bu. Kira-kira bisa nggak untuk upload PPT-nya ini melalui PDF aja? Iya. Itu di kelas tadi atau di kelas ini ya saya sampaikan. Iya, nanti saya di kelas ini ya tadi. Siapa tadi yang sudah merespon? Saya lupa. Aresma tadi bukan sih di awal ya? Ya, nanti untuk kelas ini nanti saya uploadkan materinya ini tidak dalam bentuk Google Slide, tapi dalam bentuk PDF. Jadi nanti saya buatkan dulu PPT-nya ini ke dalam bentuk PDF, kemudian saya attach ke e-learning-nya untuk kelas ini. Oke, ada lagi Fajar?
Sudah Bu, itu aja. Baik, Oke. terima kasih Bu. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, kita ketemu hari Kamis minggu depan dengan materi yang baru. Kalau misalnya masih belum mengerti materi hari ini, silahkan diulangi lagi ya, dibaca lagi. Minggu kemarin kalau misalnya masih belum mengerti juga, silahkan diulangi lagi. Karena memang tidak ada evaluasi untuk setiap pertemuan. Jadi memang kalian diharapkan untuk belajar mandiri. Oke, saya akhiri kelasnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Bu, atas materi hari ini.